Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Jadi Digipreneur bersama YouTube Digipreneur ini ngajarin kamu untuk jadi digital entrepreneur berikutnya, alias menjadi seorang Digipreneur. Dan kali ini saya akan share cara menambah follower Instagram lewat mempelajari algoritma Instagram Story ya. Cara mempelajari algoritma Instagram Story. Jadi kamu nggak bingung lagi, kok Instagram story saya ini kok insightnya sedikit ya. Gimana caranya supaya banyak yang nonton, viewernya banyak. Nah, kamu perlu belajar tonton video ini sampai habis ya. Subscribe Digipreneur Channel supaya kamu bisa jadi Digipreneur berikutnya. Video ini disponsori oleh kelas Digipreneur ya. Jadi kamu bisa mendapatkan Telegram ya, kelas bisnis digital Telegram channel. Caranya mudah, kamu buka aja di browser inspiratordigital.com. Saya ulangi sekali lagi, kamu buka aja di browser kamu inspiratordigital.com supaya kamu bisa mendapatkan akses Telegram channel gratis kelas Digipreneur. Kamu bisa belajar banyak hal tentang bisnis online, tentang Instagram, dan tentang digital marketing di Telegram tersebut ya. Buka aja di inspiratordigital.com. Oke? Sekarang kita bahas ya, algoritma Instagram Story. Nah, ini yang menarik ya. Kalau di video-video yang sebelumnya, saya udah bahas tentang yang namanya algoritma Instagram seperti apa. Sekarang saya akan lebih detail. Saya akan lebih terfokus ya, terspesialisasi. Kita akan belajar algoritmanya Instagram Story ini seperti apa ya. Kok jangkauan story saya ini turun terus ya. Gimana caranya supaya naikin? Nah, ini ya. Nah, kalau kamu ingin mengoptimalkan Instagram Story kamu ya supaya jangkauan ya. Jangkauan biasanya problemnya orang-orang kan jangkauan IG Story-nya turun. Nah, ini kan problem ya. Problem yang berkaitan dengan Instagram Story. Nah, problemnya itu biasanya IG Story-nya nggak turun ya. Nah, gimana caranya supaya IG Story tidak turun? Nah, ini kita akan bahas ya, tuntas, jelas, kupas, tuntas di video ini ya. Jadi, yang pertama yang harus kamu tahu ya, ini problem pertama ya. Problem Instagram Story ya. Saya punya tips buat kamu ya. Ini tips Instagram Stories ya. Ini tips. Tipsnya adalah tentang jam kamu posting di Instagram Story ya. Instagram Story ini ya, ini bocoran buat kamu. Instagram Story itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Instagram Live ya. Instagram Live lebih didahulukan daripada IG Story. Kalau kamu lihat, mereka yang Instagram Live itu selalu ditaruh di yang paling kiri ya oleh Instagram. Pasti Instagram Story setelah Instagram Live. Instagram akan memprioritaskan Instagram Live daripada Instagram Story. Oleh karena itu, tips buat kamu adalah hindari stories pada jam-jam di mana rame live ya. Nah, ini ya. Jadi hindari membuat Instagram Story di jam-jam yang padat orang-orang live ya. Nah, ini tips ya, tips kedua ya. Ini adalah tips kedua. Nah, tadi tips pertama. Jadi, hindari buat IG Stories. Kalau kamu tahu ya, mereka yang membuat live itu biasanya di jam-jam setelah jam 5 ke atas ya. Jam 6, jam 7. Jam 7 itu premium time ya. Prime time-nya orang bikin IG live ya. Jadi kamu bikin IG Story, hindari buat IG Story di pukul 5, pukul 7 lah ya, 6.30 ya. Mulai banyak live itu 6.30 sampai 21.00. Nah,
Kamu bikin story sebelum jam setengah 7 atau di atas jam 9 ya, sekalian ya. Nah, kenapa? Karena itu adalah jam-jam prime time untuk orang-orang live ya. Jadi kamu kalau upload di IG story di jam-jam setengah 7 sampai jam 9, berarti kamu akan ditaruh di Instagram itu di setelahnya yang live-live itu ya. Jadi yang live dikumpulin di kiri, kamu setelahnya ya, kamu bisa urutan ke-20, ke-50 ya, ke-30. Nah, mereka nggak akan tonton ya. Audiens kamu nggak akan tonton IG story kamu. Nah, ini ya, ini tips ya, tips kedua buat kamu. Nah, tips ketiga, ternyata algoritma Instagram story itu bergantung pada 3 hal ya. Ada 3 indikator ya. Instagram ya. Algoritma pertama, ini algoritma pertama. Algoritma pertama di Instagram Stories adalah newness ya, kebaruan ya. Kebaruan atau nama Inggrisnya newness. Nah, semakin IG story-mu baru, biasanya ditaruh yang paling kiri ya. Jadi kalau kamu bikin yang namanya IG story pertama kali ya, jadi setiap kali orang yang kita follow baru kita follow itu otomatis muncul story-nya itu di urutan pertama. Jadi orang yang baru kita follow, IG story-nya itu akan muncul di urutan pertama. Kemudian diikuti sama orang-orang yang telah kita follow ya. Jadi yang baru kita follow itu di pertama, yang telah kita follow itu setelahnya yang pertama. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi orang yang nggak ada lagi, kamu nggak ada lagi follow orang baru ya, otomatis yang diurutkan di IG story itu berdasarkan kebaruan ya, newness ya. Semakin baru diupload IG story-nya, maka akan muncul yang di paling kiri ya. Paham kamu ya? Jadi semakin diupload, pertama kali diupload muncul di kiri ya. Terus dia akan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kamu upload lagi, kamu masuk di kiri lagi. Terus kamu ke kanan, ke kanan, ke kanan. Jadi kata kuncinya adalah rajin-rajin update story ya tiap hari ya. Rata-rata 3 sampai 11 itu idealnya ya. 3 sampai 11 itu idealnya. Itu masuk dalam tips ke 3 ya, tips ketiga. Jadi kamu buat stories 3 sampai 11 stories. Jangan berurutan kalau bisa ya. Buat 3 sampai 11 IG stories tiap hari. Kalau bisa jangan sekaligus, karena dilihat dari kebaruan ya. Jadi jangan sekaligus. Nah, ini saya bantu untuk bikin line ya di bawah. Nah, jangan sekaligus. Kalau kamu sekaligus ya berarti kamu muncul di kiri, terus kamu akan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan muncul sampai paling terakhir ya. Jadi jangan langsung ya, tapi rutin ya. Kamu upload IG story, berapa lama lagi upload lagi IG story. Jadi kamu terus muncul di kiri, muncul di kiri, muncul di kiri. Nah itu kuncinya ya, itu tips ketiga buat kamu. Lalu, algoritma kedua dari Instagram Story adalah interaction ya, story interaction. Interaksi. Ini adalah algoritma kedua ya dari Instagram Story di Instagram Story. Yang menarik adalah interaksi ini bukan berarti ya kamu bikin misalnya di sana ada polling ya kan, di sana ada hashtag, di sana ada kamu bikin kuis-kuis yang lain-lain pertanyaan ya. Ternyata keliru ya. Itu menurut kamu ya. Kalau menurut Instagram yang dihitung sebagai interaksi itu bukan polling, bukan kamu isi jawaban di sana, bukan kamu isi Q&A di sana, bukan. Yang dihitung interaksi oleh Instagram itu hanya 2 hal aja yang dihitung oleh interaksi bagi Instagram ya. Ini di story ya, kita ngomongin di story bukan di postingan ya. Yang dihitung sebagai interaksi di Instagram adalah share. Berapa banyak yang share IG story kamu dan berapa banyak yang replay ya. Jadi cuma 2 aja yang dihitung ya. Interaksi yang dihitung hanya shares plus replay. Di luar itu tidak dihitung oleh Instagram sebagai interaksi. Banyak yang polling ya di IG story kamu gak dihitung itu sebagai interaksi. Banyak kamu kasih banyak hashtag gak dihitung itu sebagai IG story.
banyak yang vote ya, banyak yang tanya Q&A apa semua, nggak dihitung itu sebagai interaksi oleh Instagram Story. Yang dihitung cuma 2, share dan reply. Ada yang share IG story kamu, is good, karena kamu dihitung interaksinya ada. Ada yang replay, ya otomatis ada yang DM ya, ada yang DM dari IG story kamu, dihitung sebagai interaksi oleh Instagram. Ternyata seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, algoritma ketiga dari Instagram Story yang patut kamu tahu ya, yang harus kamu tahu adalah konten ya. Konten, nilai dari konten kamu. Kalau konten kamu bagus, otomatis ya, nilai dari konten kamu. Kalau konten kamu bagus, otomatis yang viewer kamu akan banyak yang lihat ya. Nah, jadi konten, nilai dari konten ya. Kalau kamu berpikir bahwa IG story, ya jelas Pak, harus IG story, kontennya harus bagus. Ternyata ada 3 ya. Nggak cuma konten aja, ada yang namanya interaksi, dan ada yang namanya newness. Dan kamu bisa permainkan ya, 3 faktor itu kamu bisa main-mainin ya. Karena kamu udah tahu ya, kuncinya kamu udah tahu ya, kuncinya udah tahu. Kalau misalnya nilai dari konten isinya cuma jualan aja, orang males ya untuk lihat IG story kamu, karena dia udah pasti tahu ini isinya pasti jualan ya. Jadi malas. Nilai dari konten ya, kamu kalau mau jualan boleh, tapi juga ada yang ada konten yang bagus di sana, ada jualannya juga, ada konten yang bagus, ada jualannya juga, ada konten yang bagus. Oke, no problem ya. Karena kita pakai Instagram itu, sosial media itu adalah sebagai jualan ya, media promosi ya. Sosial media itu adalah media promosi, ingat baik-baik ya. Sosial media adalah media promosi, otomatis nggak salah kalau kamu jualan di Instagram ya. Tapi pastikan kamu juga masukin juga konten-konten yang bagus di sana ya. Jadi ada 3 algoritma Instagram Story. Yang pertama adalah kamu udah belajar tadi bahwa algoritma di Instagram adalah newness atau kebaruan ya. Semakin kamu baru upload, kamu akan ditaruh di sebelah kiri. Yang kedua adalah interaksi. Yang dihitung ternyata cuma 2, share sama reply. Sudah, titik ya, yang lain nggak dihitung. Yang ketiga adalah nilai dari konten kamu ya. Jadi kalau 3 hal ini kamu padukan, reach kamu di Instagram Story bisa boost ya, bisa naik ya. Silakan kamu praktekkan ya. Jangan cuma berteori doang, silakan kamu praktekkan, dan jangan lupa untuk like di video ini, dan kamu silakan komen di bawah, komen yang positif di bawah. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu juga silahkan isi di komen ya. Share video ini di Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp kamu supaya lebih banyak orang yang paham tentang cara untuk supaya memboost Instagram, reach dari Instagram story-nya mereka ya. Lalu buat kamu yang menonton video ini sampai akhir, saya kasih webinar gratis buat kamu. Kamu daftar aja di sini, digipreneur.id.com/webinar, untuk kamu bisa belajar. Webinar ini membahas tentang cara menambah follower Instagram secara organik ya. Silakan kamu akses di digipreneur.id.com/webinar ya. Sukses selalu buat kamu. Salam Digipreneur.